teman-teman, seperti ini kondisi terkini dari proyek Bendungan Bener Purworejo. Semoga tidak mangkrak lah ya. Kalau misalnya mangkrak berarti tidak menghargai pengorbanan dari warga Desa Wadas dan Desa Guntur dulu. Jalan Magelang, Kecamatan Loano. Ramai banget ya. Ini pertigaan Loano ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat siang, selamat datang di vlog Hanto Ayu Atmojo. Kali ini saya sedang berada di Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Nah, pada video kali ini saya akan ajak teman-teman semuanya melihat perkembangan proyek Bendungan Bener dari sisi atau dari dinding barat ya. Nah, kita akan menuju ke Dusun Kali Angkup, Desa Guntur, Kecamatan Bener. Cuman lewatnya lewat sini ya teman-teman, lewat Jalan Maron Wonosobo. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke Dusun Kali Angkup, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Dari sini masih sekitar 10 menitan sampai di Dusun Kali Angkup. Oke, kita sampai di sekitaran Desa Redin, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Ini ada SD Negeri 2 Redin. Ini balai desanya nih, balai desa Redin. Nah teman-teman, kita akan lihat situasi proyek Bendungan Bener siang hari ya. Bagaimana kondisi siang hari, apakah terlihat sepi ataukah ramai ya untuk pekerjaannya, karena akhir-akhir ini santer banget dikabarkan mangkrak gitu, atau apa ya, kayak seperti yang teman-teman ketahui bahwa anggaran untuk infrastruktur pemerintahan kali ini fokusnya tidak ke infrastruktur ya, tapi ke yang lainnya. Jadi untuk infrastruktur benar-benar ditekan untuk anggarannya gitu, dan ini berdampak pada pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan, termasuk Bendungan Bener yang akhir-akhir ini kelihatan sepi sekali dari aktivitas. Walaupun masih ada pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilakukan ya, tapi sangat berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya gitu. Ya, saya berharap sih jangan sampailah mangkrak ya, karena kalau kita flashback ke belakang ya, di tahun 2019 pas awal-awal mulai itu, warga Wadas maupun warga Desa Guntur itu menolak sebenarnya, tapi karena atas dasar proyek strategis nasional maka harus mengikuti, harus banyak lahan-lahan yang digusur gitu ya untuk pembangunan Bendungan Bener ini. Jadi kalau sampai mangkrak, wah berarti tidak menghargai pengorbanan warga Desa Wadas dan Desa Guntur dulu ya, sampai ada kerusuhan gitu. Waktu itu kan pas rame-ramenya itu pas pandemi itu ya, itu pas panas-panasnya itu, sampai aparat bertindak represif gitu, karena banyak yang pada protes ya. Oke teman-teman, kita bentar. Oh, masih maju lagi ya di depan itu. Kita udah mau sampai di Dusun Kali Angkup. Nah, ini di sini. Turun sini ya.
Emang sih kalau kita lihat waktu itu ada rilis dari pemerintah bahwa beberapa proyek infrastruktur tidak masuk di proyek strategis nasional ya, termasuk Bendungan Bener ini nggak masuk sebenarnya, udah nggak masuk lagi gitu. Kalau yang masuk PSN itu tol, jalan tol itu masih banyak yang masuk ya, terutama yang Solo, tol Jogja Solo itu masih PSN kalau nggak salah. Makanya kalau kita lihat perkembangan tol Jogja Solo itu cepat banget. Terus tol yang daerah-daerah Jogja gitu, perbandingannya itu beda jauh dengan kalau kita melihat perkembangan Bendungan Bener ini ya. Bendungan Bener ini kelihatan lama banget. Ya moga-moga nggak sampai mangkrak ya. Dan di awal 2024 itu awal 2000 ya bener ding. Awal 2025 ya, di awal 2025 itu sekitar Januari itu ada rilis bahwa targetnya 2027 itu udah selesai. Tapi sekarang udah 2026, sepertinya akan mundur deh kalau kita lihat perkembangan terkininya ya teman-teman. Oke, ini kita sampai di Dusun Kali Angkup, Desa Guntur. Jadi ini dusunnya ini apa ya, ada di seberangnya Sungai Bogowonto ya teman-teman. Kalau balai desanya kan ada di seberangnya lagi. Ini ada di sisi yang dekat Kecamatan Gebang. Wah, cuacanya mendung nih. Ini pada jemur-jemur nih teman-teman, bambu ya buat besek, kerajinan besek. Wah, itu dia udah nampak dari sini proyek Bendungan Bener. Ini jalannya ini dulu juga nggak tahu dulu awal-awalnya ada nggak sih jalan ini, tapi sejak ada proyek terus dibangun ya. Pasar tradisional. Nah, ini kita sampai di Pule Sibawi. Sekarang juga Pule Sibawi kayaknya anu juga ya, nggak terawat juga ya. Oke teman-teman, ini siang hari ya. Suara Sungai Bogowonto kelihatan gemuruh. Sama sekali nggak ada truk ya teman-teman. Tuh, antrian truknya nggak ada. Wah, jadi gimana ya? Kita akan menuju ke sana ya, tapi kayaknya jalan kaki aja ya, karena ini musim hujan dan kemungkinan di bagian bawah sana susah dilewatin motor. Oke teman-teman, kita udah sampai di ujung dari Pule Sibawi ya. Jadi di sini sebenarnya adalah kawasan pembangunan Bendungan Bener paket berapa gitu ya. Dan ini dulu awal-awalnya juga banyak atau ada mobil proyek atau truk proyek yang lewat sini. Tapi sekarang karena udah selesai di kawasan sini, atau mungkin baru dihentikan ya untuk pembangunan di kawasan sini, jadi nggak pernah dilewatin lagi. Dan coba lihat, rumputnya tinggi-tinggi banget ya. Cuman warga sekitar aja yang pada lewat sini untuk nyari rumput. Wah, udah anginnya agak semberipit nih,
Mudah-mudahan nggak masuk di kamera ya. Oh, tetap masih ada truk yang lewat tuh di sana tuh. Nah, seperti ini teman-teman untuk kondisi terkini dari proyek bendungan bener kalau kita lihat dari sisi barat ya, dinding barat. Bentar, ngiyup dulu, panas banget. Oke, kita coba ke sini ya. Nah, ini adalah lokasi yang benar-benar bisa, lokasi yang kita benar-benar bisa melihat dengan leluasa di sini teman-teman. Oh, ini tetap masih ada tuh truknya tuh, cuman benar-benar berkurang drastis ya. Biasanya ramai banget nih siang-siang kayak gini. Terus untuk spillway-nya juga baru segitu ya teman-teman. Nggak tahu itu nanti apakah mau lanjut lagi atau tidak. Kita tunggu aja perkembangannya. Jangan sampai mangkrak lah. Jadi kemarin ada yang komen pada nanyain gimana gitu. Seperti ini teman-teman, kondisi dari proyek bendungan bener dilihat dari sisi barat ya. Dan ini spillway sisi atas yang biasa kita pantau dari Bukit Seribu Besek itu. Dan di sini kayak ada jalan yang dibuat ya, jalur ya, kelok-kelok gitu. Ini berarti kemungkinan di jalan sebelah sini itu ada akses untuk turun ya, untuk alat-alat berat, terutama ekskavator ya teman-teman. Penampakan spillway bagian bawah yang biasa kalau kita lewat di sampingnya itu jalan yang ini itu kelihatan tinggi banget. Nah, ini masih ada aktivitas bongkar muat dari truk berisi batu andesit. Semakin kelihatan tinggi sih kalau menurut saya. Cuman lumayan lama juga sih untuk ketinggiannya. Nah, itu ada truk yang warna hijau itu barusan bongkar ya. Truk hijau dan putih. Terus kemarin tuh ada juga yang nanya di komentar itu tingginya udah seberapa urukannya. Ya, saya baru pertama kali turun atau beberapa kali turun ya, dan terakhir kali pas turun itu ketinggiannya mungkin sekitar 20 meteran ada ya, kalau dari titik terendahnya ke titik tertinggi sekitar 20-an meter ya. Udah tinggi banget sih kalau kita lihat, kita sampai harus lihat ke atas gitu untuk melihat timbunan, tumpukan timbunannya. Nah, ini kalau kita lihat juga di sini ada truk-truk molen ya yang sedang turun. Untuk pengecoran di bagian spillway atas ya teman-teman. Oke, dan ini di sini juga masih ada yang nempel-nempel di dinding itu ya. Itu proses grouting atau proses penyuntikan cairan di dinding.
ini teman-teman, kondisi dari urukan atau timbunan batuan andesit ya. Nah di sana itu juga ada akses jalan itu naik, tapi nggak tahu ya bisa tembus jalan besar nggak tahu itu. Kayaknya nggak tembus sih. Nah kemarin juga ada yang nanya juga, kenapa damnya kok diuruk bukan dicor gitu ya. Nah untuk main dam atau dam utamanya itu kan emang sistemnya pakai sistem urukan ya. Jadi mirip dengan bendungan Wadah Selintang. Nah Wadah Selintang itu kan bendungannya pakai urukan batu juga ya. Terus baru bagian luarnya dicor gitu. Kalau bagian dalamnya itu tetap urukan batuan gitu ya teman-teman. Jadi pakai sistemnya emang sistem urukan batu atau rockfill gitu ya, isian batu gitu. Jadi ini sekarang cuman dipakai untuk akses warga aja nih buat nanam-nanam tanaman untuk biar bisa dimanfaatkan ya. Jadi ini walaupun udah dibebaskan atau boleh dikata kawasan proyek ya, tapi warga masih bisa menanam tanaman-tanaman yang dapat dipanen dalam waktu singkat gitu ya, seperti ketela-ketela atau rumput gitu ya. Nah ini kan ketela, ini kan diambil daunnya, ini diambil rambannya. Oke, kita sambil jalan sambil lihat-lihat. Emang kelihatan ini sih jauh beda dengan waktu-waktu tahun-tahun kemarin ya. Sudah teman-teman ketahui ya bahwa prioritas anggaran pemerintahan kali ini tidak untuk infrastruktur ya teman-teman. Jadi banyak sekali PSN yang dulunya statusnya PSN terus berubah menjadi biasa gitu. Dan itu berimbas pada anggaran atau pendanaannya. Walaupun masih tetap dikerjakan, tapi emang tidak secepat kalau dia PSN. Wah, seperti ini. Kita coba lihat daerah sana ya. Nah, di sini oh, ini ada truk-truk yang kelihatannya udah lama nggak dipakai nih. Kayak berkarat gitu ya. Dan ini sepi banget, teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini kondisi terkini dari proyek Bendungan Bener Purworejo. Semoga tidak mangkrak lah ya. Kalau misalnya mangkrak berarti tidak menghargai pengorbanan dari warga Desa Wadas dan Desa Guntur dulu. Nih ada truk molen yang naik. Ini tanjakannya lumayan nih. Tanjakannya itu panjang dan tinggi teman-teman. Belum nanti turunnya ke arah sana ya. Itu bener-bener panjang banget untuk sampai di bawah ya, sampai di apa namanya, pabrik itu, pengolahan, pabrik pencampuran. Seperti ini kondisi di dinding barat ya. Sudah diliputin rumput-rumput nih teman-teman.
di dinding sebelah sini. Nah, ini di rumah-rumahan ini ada informasi-informasi tentang proyek bendungan ya. Ini apa ini? Warga cari rumput ya? Dan ini nggak tahu nih mau dibuat apa ini. Calon bangunan nih. Bener-bener langsung nggak ada aktivitas di sekitaran sini. Di daerah sana itu juga sepi. Wah, alat-alatnya bener-bener menghilang semua nih teman-teman. Dulu itu kan banyak banget nih parkiran-parkiran eskavator. Sekarang bener-bener. Terus di pinggir sungai Bogowonto itu dulu parkiran ekskavator itu banyak banget. Wah, buset, warga ini nyari rumput. Berarti dia naiknya lewat sini ya? Naiknya lewat sini, lewat situ. Lewat jalan terjal itu ya. Coba kita tunggu ya. Penasaran saya. Padahal itu jalannya naik di situ terjal banget. Oh iya tuh. Nah, ini kalau kita lihat dari dinding barat ya. Itu dasarnya itu benar-benar udah naik ya, signifikan banget kalau dari dinding barat. Kalau dari dinding timur itu masih kelihatan tinggi ya. Apa karena posisinya emang lebih tinggi ya? Saya kan biasanya mantau dari pucuk ini. Emang posisi saya lebih tinggi ya. Kalau di dinding barat ini lebih rendah, jadi kelihatan dasarnya itu kelihatan udah dangkal banget gitu. Cuman ini belum terlalu signifikan ya, karena kan damnya kan bentuk segitiga gini kan. Ya masih lama lah untuk pengurukannya. Tapi kalau kita amati emang bener-bener beda jauh dengan dulu-dulu. Sekarang itu lengang banget. Oke teman-teman, kita balik ke sini ya. Ngiyup dulu. Di sini panas banget. Ini ada selang air. Dulu kirain kalau listrik, ternyata air ambilnya dari puncak situ. Ternyata ada sumber airnya ya. Wah, itu ada suara truk lagi tuh, baru datang. Full muatan. Bongkarnya di ini dekat ekskavator warna hijau itu. Jadi mesinnya itu kelihatan banget gitu, karena kan gigi rendah ya, jadi kelihatan tarikan mesinnya itu kedengeran.
Wah, suaranya nanti gluduk gitu. Karena kalau kita lihat dari dekat, ini bongkahan-bongkahan batunya itu gede-gede banget teman-teman. Karena dilewatin motor itu bisa gerunjal-gerunjal gitu. Oke, kita tunggu proses bongkarnya. Udah ya, cepet ya. Nah, ini sekarang kita lihat truk molen yang sedang naik. Oh, belum tuh, masih ada lagi tuh. Belum selesai ternyata. Baru setengah tadi. Satu truk cuman segitu ya. Padahal ini harus menguruk sedemikian luas area. Oke teman-teman, kita coba arahkan ke truk molen lagi. Ini molennya sedang naik. Ini jalannya cuman muat satu truk, jadi harus gantian ya kalau ada yang datang dari atas. Wah, padahal jauh banget dari lokasi ininya, stasiun apa itu yang untuk ngolah itu kan ada di Jalan Magelang itu, yang deket underpass itu ya, deket overpass Kali Klopo. Oke, naik. Wah, nanjak. Mendaki. Oke, sekarang kita lihat truknya ini udah keluar ya. Oke teman-teman, seperti ini ya untuk kondisi siang hari. Tetap lengang seperti video-video saya sebelumnya.